Nek ndak itu ndak bisa karena kita ini semuanya itu penyumbang sampah setengah kilo loh, per hari. Jenengan per kepala ini semuanya itu penyumbang sampah per kilo, setengah kilo lah itu mau dibawa kemana? Kupat, ya. Ini nanti ada lagi wong digawe. Nah itu ndak bisa diprediksikan. Termasuk ada event-event pengajian akbar. Nah itu kalau yang sudah bisa diprediksikan ya rutinitas. Setiap TPS, setiap desa itu rutinitas 120. Begitu ada event-event tertentu atau karena alam bencana kemarin, itu ya bisa naik menjadi 150, 145, 160.
enggak bau. Biasa. Ya kan? Nanti kangen kalau ada bau. Iya. Bener. Pak, kondisi sendiri Pak. Penumpukan sampah ini terjadi sejak kapan sih Pak? Kalau sejak kapannya yang tadi dan juga dari pemantauan kami di lapangan itu sejak sebelum Lebaran, sebelum puasa. Sebelum puasa, kemudian sampai dengan hari ini ya memang kondisinya seperti ini. Dan Penyebabnya apa Pak? penyebabnya tadi sudah disampaikan gitu ya, pertama terkait dengan faktor alam ya kan, terus yang kedua dengan kegiatan-kegiatan apa ini ada dandangan, kemudian ada Idul Fitri, kemudian ya lain-lain lah faktor alam gitu, sehingga itu tadi sampah itu kan memang tidak bisa dijanjeni ya. Setiap hari kan selalu ada dan kita butuh penanganan cepat. Nah ini Manajemen pengolahannya seperti apa Pak? Sehingga menjadi menumpuk seperti ini Pak? kalau manajemennya itu sama Pak, kita kontrol and fill ya kan, jadi ditata, kemudian setelah itu kita kasih tanah uruk setebal 20 cm ya, manajemennya seperti itu. Kita masih menganut dengan kontrol and fill, cuman ini itu kan kendalanya alat, sehingga tidak bisa masuk ke wilayah selatan gitu loh Pak, tidak bisa masuk ke wilayah selatan, jadi tidak bisa naik. Ya, mereka buangnya itu di pinggir-pinggir karena alat, pertama alat itu, yang kedua kita kalau paksakan truk-truk ini operasional ini akan guling ya, kita takutnya seperti itu. Nah, nanti malah terjadi viral lagi ya kan. Gitu loh. Kerusakannya itu sejak kapan Pak? Kerusakan itu kendaraan sudah alat berat kami itu udah lama Pak sebetulnya itu. Makanya dari kemarin itu kita memang kalau boleh dan diperkenankan itu kan kita usulan itu dulu ya kan, sambil kita nanti mengkaji secara teknis terkait dengan perluasan lahan. Tapi yang kita butuhkan alat dulu untuk menata gitu loh Pak. Jadi kondisinya kayak seperti ini, kalau tidak bisa kita tata gitu loh ya kan, alatnya rusak sementara kita butuh waktu ya kan. Nah, sampah ini tidak bisa dijanjeni 1 hari atau 2 hari itu tidak bisa, harus setiap hari itu harus selalu terus. Yang anggaran 23 yang 6 miliar itu kenapa nggak dibeli? Iya karena satu prosesnya. Kita ini ya proses nggak diarahkan ke alat aja. Sudah kami arahkan ke alat. Ya kan, tapi ya kembali lagi kepada apa ini semua itu kan kita kan berdasarkan perintah pimpinan Pak. Kan gitu loh. Ya kan? Melaksanakan itu kan berdasarkan disposisi pimpinan, perintah pimpinan kan gitu. Memang diarahkan untuk perluasan. Ya di DPA kita munculnya bunyinya seperti itu. Ya, cuman kan kita juga konsultasi dengan Biro Isda, kemudian dengan pertanahan, termasuk juga kita melibatkan rapat koordinasi dengan ada Bapeda, ada inspektorat, ada yang terkait lah. Nah, itu. Ya karena memang harus prosedural. Jadi prosedural itu butuh waktu, tidak bisa seketika itu, nganten loh Pak. Itu tidak bisa kita pakai anggaran sendiri, duit kita sendiri, kita bisa beli tanah. Aku seneng gini tanah kono terus tak tuku bisa. Nah ini kan dengan kajian, dengan pertanggungjawaban yang benar-benar harus rigid. Nah itu loh Pak. Pertimbangan kami itu di situ. Solusinya untuk sementara ini apa Pak? Solusinya sementara ini satu, kita harus memanfaatkan teknologi untuk mengurangi timbulan sampah yang ke TPA. Yang kedua, kita harus beli alat untuk menata kondisi TPA yang ada di sini. Timbulan sampah yang ada di sini kita harus tata, dan itu butuh alat, gitu loh. Kalau alat itu yang tadi dijanjikan, kok ada, tidak sampai kayak begini. Seperti yang dulu lagi, kembali normal lagi, gitu loh Pak. PU nanti datang kapan Pak katanya? Ya secepatnya hari ini, paling tidak itu hari ini harus kita maksimalkan, gitu loh. Alat yang mau dibeli itu bulldozer sama doser sama eskavator. Kalau dari hitungan PKPL Lebaran ini memang ada peningkatan kuantitas. Ya jelas Mas, iya. Peningkatan? Sekitar 20 tonan. Ya 20 ton per hari. Kalau biasa ya paling sekitar 5 ton. Tapi karena kemarin itu ada momen-momen seperti itu ya memang kita akui
pasti ada peningkatan. 4 kali lipat berarti Pak. Iya. Pak, perkembangan maintenance atau perbaikan alat yang rusak itu gimana Pak? Kan ini dari PU juga nggak bisa lama, selamanya kan. Ya paling tidak ya nyun sewu apa adanya ini dulu Mas. Ini kita itu kalau pesen itu kan 1 minggu, padahal itu kan nggak bisa kita janjeni ya. Akhirnya seperti ini, gitu loh Pak. Alatnya udah diperbaiki sekarang. Loh ini sudah masuk di apa ini pemesanan spare part, kemudian perbaikan dari bengkel ini sudah. Cuma kan belum maksimal, gitu loh. Coba jenengan persani sendiri itu, krepyaknya mesti ucul. Nek sudah ucul, wis ra iso dinggo. Oh gitu. Ah, gitu loh. Jadi tinggal spare partnya yang. Iya, spare part. Nanti datang, kemudian kita butuh waktu paling enggak 2-3 hari baru kita perbaiki, setelah itu baru kita ready lagi. Itu pun nyun sewu karena alat kembali lagi usia, ya kan, enggak bisa maksimal. 2003, 2003 ini Mas alat ini. Gitu. Untuk armada berapa tuh Pak ini Pak alat berat yang dimiliki? 2. Eskavator 1, doser 1. Dosernya itu 2 ya Pak ya? 2, yang satu udah. Tapi yang satu udah 10 tahun enggak pernah dianu, enggak pernah jalan. Iya. Jadi tinggal 1 eskavator, 1 doser. Pak, program Pemkab salah satunya itu 2030 zero waste atau nol sampah. Nah, untuk mencapai itu agar supaya ini apa TPA ini tidak penuh, untuk mencapai ke 2030 itu zero waste, artinya dari PKPLS sendiri sejauh ini atau apa yang akan dilakukan? Ya kita mau tidak mau harus memanfaatkan alat teknologi itu. Nek ndak itu ndak bisa karena kita ini semuanya itu penyumbang sampah 0,5 kilo loh per hari. Jenengan per kepala ini semuanya itu penyumbang sampah per kilo 0,5 kilo. Lah itu mau dibawa kemana? Kalau ndak ada apa memanfaatkan teknologi, ya kan? Itu loh Mas. Pak, ini masalahnya. Himbauan atau mungkin pesan untuk masyarakat yang mungkin saat ini mengeluhkan Pak ada sampah-sampah di pemukiman gitu belum diambil, itu gimana Pak untuk pesan atau himbauan ke masyarakat gimana? Ya kalau itu sih saya belum belum tahu persis ya. Belum tahu persis terkait dengan kondisi di lapangan seperti itu. Tapi yang jelas sekali lagi kita ini kan sedang dalam rangka untuk menata. Jadi saya butuh partisipasi dari masyarakat juga untuk bisa memilah sampah dari sumbernya atau mungkin dari rumah tangga, baik sampah yang organik maupun non organik kan gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan dengan support dari Pak Bupati, kemudian Pak Sekda ini bisa, dan juga komunikasi dengan DPRD, ini nanti permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Kudus ini bisa tertangani dan bisa diatasi. Tapi yang jelas pemanfaatan teknologi itu yang harus kita lakukan, mau tidak mau ini. Teknologinya apa? Ya? Teknologinya apa? Teknologinya bisa dengan insenerator atau pembakaran, tapi yang ramah lingkungan, yang sesuai dengan aturan. Itu. Pak, kalau jumlah kiriman sampah per hari di per hari 120, tapi yang tidak bisa prediksikan itu satu, ada tradisi kupatan. Ini kan setelah puasa ada pasar tradisional, semua kemasan. Lebaran, pemudik mesti bawa sampah, terus kupat, ya. Ini nanti ada lagi wong digawe. Nah itu tidak bisa diprediksikan. Termasuk ada event-event pengajian akbar. Nah itu kalau yang sudah bisa diprediksikan ya rutinitas. Setiap TPS, setiap desa itu rutinitas 120. Begitu ada event-event tertentu atau karena alam bencana kemarin, itu ya bisa naik menjadi 150, 145, 160. Sedangkan alat kami pada waktu kemarin libur, kenapa terjadi antrian panjang? Karena apa? Pemesanan biasanya 3 hari, bisa 1 minggu. Jadi terjadi antrian 2 hari aja. Hari ini sama hari habis ini, penjualan sendiri sudah lancar. Gitu. Jadi momen Lebaran kemarin meningkat ya Pak? Sangat meningkat. Berapa Pak meningkat? Sampai 35-40 ton per hari. Artinya berapa Pak kalau jumlah kita, kalau umum kan 130 ya? Nah, 150 sampai 155 ton per hari. Rata-rata kalau standar berapa Pak? 120 ton. 20 ton.
Kalau melihat kondisi TPA ini, apa sih Pak yang paling dibutuhkan untuk saat Ya itu? seperti Pak Bupati, beliau adalah alat. Sekarang alat kami Pak, mohon maaf ya, perbaikan itu jam 4 sore sampai jam 12. Jam 12 belum sempurna, pagi harus dipaksa untuk nata lagi. Karena kalau udah ditata ya sudah, itu loh. Kendala kami selalu itu. Sedangkan pemesanan spare part di kota kecil Kudus kayak gini, mau beli link, itu harus ke Jakarta nunggu dulu. Kiriman, ke Semarang, kiriman gitu. Kendala gitu. Sedangkan kami tidak punya alat pembackup. Artinya cadangan. Mau nggak mau, sampah tidak bisa ditata seperti program kita. Control and fill-nya belum jalan karena sekali lagi alat. Kalau jumlah alatnya berapa Pak yang ada di kota ini? Saat ini yang bisa dimainkan 1 eksavator, 1 doser. Karena yang doser 1 itu udah rusak berat, tidak bisa difungsikan sekitar 10 tahun yang lalu. Puasa sudah puasa sudah penuh Pak ya. Musim munggah niki beliau Terus disok di bawah. saat bawah terus mangke di lodri ke atas gitu loh. Lah ini kok sampai menutupi setengah jalan itu Berarti tahu ya Pak ya. Itu orang Pak ya. Saya tahu. Berarti Udah, sudah Pak nih. dalam? Udah ya. Belum Pak. Sebentar Pak. Mungkin kalau ada keluhan-keluhan dari petugas Pak, seperti ini Pak, kan overload gini Pak. Paling ini Pak, kadang-kadang kan aku nggak berangkat sih Pak. Iya. Ya, kadang-kadang sampai teman saya gitu Pak. Jadi nggak tahu persis. Setahun ini jenengan itu sejak kapan Pak seperti ini Pak? Ya, Puasa Pak ya. saat puasa ya, Ini lancar. atau pertengahan puasa Pak? Pak jenengan pengen ngasih sinten Pak? Loh, Nggih, Pak Wan, Pak Wan. Komplite. Pak Sofwan. Sofwan. Iya, nuwun Pak Sofyan. Terima kasih Pak Sofian. Pak kemarin sempat Pak Bupati Belambangan. Sampah itu. Itu lah. Kita mau sini lah boleh. Semakin bareng juga sama.